Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat dan mesin pengolahan tanah. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu pengolahan tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah merupakan suatu sistem yang dinamis ya. Nah, tersusun dari 4 bagian utama, yaitu mineral, bahan organik, air, dan udara. Nah, bahan-bahan penyusun tanah tersebut ini berbeda-beda komposisinya untuk setiap jenis tanah ya. Nah, sebagai suatu sistem yang dinamis ya, tanah dapat berubah keadaannya dari waktu ke waktu sesuai sifat-sifatnya ya. Ini meliputi sifat fisik, kimia, kemudian sifat mekanis, serta keadaan lingkungan yang keseluruhannya menentukan produktivitas tanah ya. Nah, pada tanah pertanian ya, sifat mekanis tanah yang terpenting adalah reaksi tanah terhadap gaya-gaya yang bekerja pada tanah, di mana salah satu bentuknya yang dapat diamati adalah perubahan tingkat kepadatan tanah ya. Nah, dalam bidang pertanian ya, pengolahan tanah biasa disebut juga dengan istilah pengolahan lahan ya. Nah, definisinya yaitu pengolahan lahan itu semua pekerjaan pendahuluan yang berkenaan dengan tanah ya, yang bertujuan untuk mempersiapkan lahan dalam keadaan sebaik-baiknya guna pertumbuhan tanaman sampai pada keadaan siap tanam. Nah, semua proses ini ya dilakukan sebelum proses tanam ya. Nah, ini semua dilakukan ya sebelum kegiatan lainnya dilakukan ya. Kegiatan pengolahan lahan perlu diupayakan secara efektif dan efisien karena ya menyangkut kualitas hasil dan ketepatan waktu pengolahan lahan ya. Nah, di masyarakat kita secara tradisional ya, pengolahan lahan ini umumnya masih didominasi oleh penggunaan cangkul, ini secara manual oleh tenaga manusia. Dan ada juga yang menggunakan bajak ya, yang ditarik oleh tenaga ternak, kerbau atau kuda ya. Nah, dengan penggunaan tenaga manusia dan ternak akan mengakibatkan produksi pertanian yang rendah dan memakan waktu yang lama bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga mekanis seperti traktor, terutama sebagai sumber tenaga penarik bajak dan alat pertanian lainnya. Nah, penggunaan traktor sebagai sumber tenaga dalam pengolahan lahan ini dapat diharapkan ya mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses pengolahan tanah. Nah, kapasitasnya juga akan menjadi lebih tinggi dan pendapatan petani akan bertambah ya. Sehingga dapat dilaksanakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang sempurna. Nah, kemudian kita lanjutkan, kecepatan dalam pengolahan lahan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja efektif yang dapat dicapai dalam pengolahan lahan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita membahas kali ini adalah alat pengolahan tanah pertama ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, alat pengolahan tanah pertama adalah alat-alat yang pertama sekali digunakan dalam kegiatan pengolahan tanah, seperti memotong, memecah, dan membalik tanah ya. Ada beberapa macam alat pengolahan tanah pertama yang biasa digunakan. Yang pertama itu bajak singkal ya, kalau dalam bahasa kerennya itu
moldboard plow. Kemudian ada juga yang kedua yaitu bajak piring ya. Nah, bajak piring ini sering disebut dengan disc plow. Nah, kemudian yang ketiga bajak pisau berputar ya, atau rotary plow. Kemudian yang keempat ini bajak chisel ya, atau chisel plow ya. Nah, kemudian yang kelima adalah bajak subsoil plow. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Bajak singkal atau moldboard plow ya. Nah, bajak singkal ini termasuk bajak yang paling tua di Indonesia. Dan juga termasuk bajak cukup sering digunakan oleh petani untuk melakukan pengolahan tanah atau pengolahan lahan. Oleh para petani, bajak singkal ini biasanya digunakan ya dengan bantuan tenaga ternak sapi atau kerbau sebagai sumber daya penariknya. Namun ada pula yang menggunakan traktor sebagai sumber daya penariknya ya. Nah, bajak singkal ini juga dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanah dan sangat baik untuk membalik tanah ya. Nah, bajak singkal ini ada beberapa bagian ya yang aktif mengolah tanah ya. Ini bagian yang pertama itu pisau atau bajak ya, atau bahasa kerennya shell ya. Kemudian singkal atau moldboard ya. Dan penstabil bajak atau lancet. Nah, bagian dari bajak singkal yang memotong dan membalik tanah disebut bottom. Nah, bottom ini ya dibangun dari bagian-bagian utama yaitu ya, singkal atau moldboard, kemudian pisau atau share, dan 3 penan samping atau lancet. Nah, ketiga bagian utama tersebut ya diikat pada bagian yang disebut dengan penyatu atau frog. Unit ini dihubungkan dengan rangka atau frame ya melalui batang penarik atau beam. Nah, ini gambarnya ya. Lihat ya. Ini bagian-bagian dari bajak singkal ya. Nah, fungsi dari singkal ya, ini untuk menghancurkan dan membalik tanah ya. Nah, ini karena bentuknya yang melengkung ya, maka pada waktu bajak bergerak maju, tanah yang terpotong akan terangkat ke atas dan kemudian dibalik dan dilemparkan ya, sesuai dengan arah pembalikan bajak. Nah, pisau bajak berfungsi untuk memotong tanah secara horizontal. Nah, biasanya alat ini terbuat dari logam yang berbentuk tajam ya. Nah, kemudian lancet ya. Ini berfungsi untuk menahan tekanan samping dari kerataan tanah pada singkal dan mempertahankan gerak maju bajak agar tetap lurus dengan cara menahan atau mengimbangi gaya ke samping yang diterima bajak. Nah, pada waktu bajak tersebut digunakan untuk memotong, ini membalikkan tanah ya. Nah, ini yang sering terjadi tekanan samping ya, tekanan sampingnya. Nah, untuk menyempurnakan hasil kerjanya pada bajak singkal ini ya, selain bagian-bagian utama di atas ya,
Ini bajak singkal juga dilengkapi dengan perlengkapan tambahan. Nah, yang pertama yaitu roda alur penstabil atau furrow wheel. Nah, furrow wheel ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pembajakan ya. Nah, kemudian yang kedua, roda dukung atau land wheel. Nah, roda dukung ini berfungsi untuk mengatur kedalaman pembajakan ya. Ya, dengan alat ini diharapkan pengolahan tanah dapat dilakukan dengan kedalaman yang relatif konstan. Kemudian ada lagi jointer. Nah, jointer ini berfungsi untuk memungkinkan penutupan serasah ya lebih sempurna dalam pembajakan ya. Nah, ini terpasang di atas pisau bajak ya dengan kedalaman kerja lebih kurang 5 cm. Nah, pada kerangkanya ini terdapat titik penggandengan yang nantinya akan dirangkaikan dengan sumber daya penariknya. Nah, kemudian kerangka ya. Nah, seluruh bagian-bagian bajak pada penggunaannya ini dipasang ya. Dan terpasang pula titik penggandengan bajak. Nah, pada titik-titik penggandengan ini bajak dapat dirangkaikan dengan sumber daya penariknya ya. Nah, kemudian coulter ya. Coulter atau pisau pemotong. Nah, ini berfungsi untuk memotong serasah, tumbuhan atau sampah-sampah yang ada di atas tanah. Nah, bagian ini bekerja memotong tanah ke arah vertikal ya, sehingga pembalikan tanah menjadi lebih ringan. Nah, coulter ini biasanya dipasang di depan bajak serta berada sedikit di atas mata bajak. Nah, ada dua bentuk pisau pemotong yaitu pisau pemotong stasioner dan pisau pemotong berputar. Nah, ini gambarnya ya. Gambar beberapa jenis dari pisau pemotong. Nah, prinsip kerja dari bajak singkal adalah pada saat bajak bergerak maju. Maka pisau memotong tanah dan mengarahkan potongan tanah ya ke bagian singkal. Singkal akan menerima potongan tanah dan karena kelengkungannya maka potongan tanah akan dibalik dan pecah ya. Nah, kelengkungan singkal ini berbeda untuk kondisi dan jenis tanah yang berbeda. Ini agar diperoleh pembalikan dan pemecahan tanah yang baik. Nah, ukuran bajak adalah lebar bajak dinyatakan dalam satuan panjang ya. Ukuran dari satu bajak adalah dengan mengukur jarak dari sayap atau wing ya sampai penahan samping. Secara teoritis, ukuran ini dapat dianggap sebagai lebar pembajakan atau lebar pemotong tanah. Nah, bajak singkal apabila dilihat dari atas atau samping akan terlihat satu rongga atau hisapan atau suction. Nah, suction ini ya perlu untuk mencapai kedalaman atau lebar potongan bajak. Besarnya suction ini beragam dari 1/8 sampai 3/16 in ya. Ukuran ini juga sering kita sebut dengan juga celah atau toleransi ya. Nah, ini gambar ya, gambarnya ya. Hisapan atau section pada bajak singkal yang mempunyai roda belakang ya. Nah, ini juga
hisapan atau suction ya pada bajak singkal yang tidak mempunyai roda belakang. Nah, di samping untuk pemotongan tanah ya, hisapan atau suction ini berperan juga dalam menstabilkan jalannya bajak ya. Jalannya bajak ya. Hisapan ke bawah atau down suction ya, atau celah vertikal clearance ya. Ini beragam dari 1/8 sampai 3/16 in ya, pada bajak tanpa roda belakang, tergantung dari jenis alat dan jenis tanah. Nah, pada bajak dengan roda belakang, hisapan ke bawah atau down suction sebesar 1/4 sampai setengah in. Nah, bila bajak singkal bekerja memotong dan membalik tanah, maka akan terbentuk alur yang disebut furrow ya. Bagian tanah yang diangkat dan diletakkan ke samping disebut kerataan tanah atau furrow slice ya. Nah, bila pekerjaan dimulai dari tengah areal secara bolak-balik dan arah perputaran ke kanan, maka akan berbentuk alur balik atau back furrow ya. Nah, ini nanti kita lihat di hasil ya. Nah, ini hasilnya ya. Hasil pembajakan dengan menggunakan bajak singkal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi bajak piring ya. Tadi bahasan pertama kita bajak singkal. Nah, sekarang kita bahas bajak piring. Nah, penemuan bajak piring ini ya diawali dari usaha untuk mengurangi gesekan dengan menciptakan telapak bajak menggelinding dan bukan telapak bajak yang harus meluncur sepanjang alur. Nah, bajak piring ini harus berat sehingga ketika dioperasikan piringannya dapat masuk ke dalam tanah. Nah, bajak piring ini didesain untuk kondisi-kondisi di mana bajak singkal tidak dapat bekerja. Nah, ini pada tanah lekat ya, berlilin, tanah berdebu yang tidak meluncur pada singkal, dan tanah-tanah yang mempunyai lapisan keras di bawah telapak bajak ya. Nah, kemudian pada tanah kering dan keras yang tidak mungkin dapat dipenetrasi oleh bajak singkal. Nah, kemudian pada tanah kasar, berbatu dan berakar-akar, di mana piringan akan melintas di atas batuan-batuan tersebut. Nah, kemudian pada lahan bergambut dan berserasah, di mana bajak singkal tidak akan dapat membalik potongan tanah pembajakan yang dalam. Nah, pada bajak piring ya, piringan akan diikat pada batang penarik melalui bantalan atau bearing ya, sehingga piringannya dapat berputar pada saat bajak ditarik oleh traktor ya. Nah, perputaran piringan ini ya diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah. Nah, piringan ini pada bajak jenis ini dapat berada di samping atau di bawah rangka ya. Nah, bagian-bagiannya ini seperti yang terlihat pada gambar, bagian-bagian bajak piring atau ya. Nah, ini hasil pembajakan menggunakan bajak piring. Nah, bajak piring ini juga biasanya dilengkapi dengan pengeruk atau scraper ya pada setiap piringannya. Nah, pengeruk atau scraper ini berfungsi ya untuk membersihkan tanah yang lengket pada piringan dan juga membantu dalam pembalikan potongan tanah. Untuk menahan tekanan samping yang terjadi saat bajak memotong tanah ya, bajak piring dilengkapi dengan roda alur belakang ya, rear furrow wheel. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan bajak piring ini. Yang pertama ini
Keuntungannya bisa bekerja di tanah keras dan kering. Ya. Kemudian bisa juga bekerja pada tanah-tanah yang lengket. Nah, kemudian bisa juga bekerja pada tanah-tanah yang berbatu. Kemudian pada tanah-tanah yang berakar. Kemudian tanah-tanah yang memerlukan pengerjaan yang dalam. Nah, ada 3 jenis bajak piring yang ditarik dengan traktor. Yang pertama itu yaitu tipe tarik atau trailing. Kemudian yang kedua tipe hubungan langsung ya, atau direct connected. Dan yang ketiga adalah tipe diangkat sepenuhnya atau integrated mounted ya. Nah, tipe tarik sendiri ini dibagi lagi menjadi yang biasa atau reguler dan satu arah atau one way. Nah, reguler ditarik di belakang traktor. Alat ini dilengkapi dengan roda yaitu 2 buah roda alur ya, dan 1 buah roda lahan atau land wheel ya. Kedua roda alur berperan untuk menstabilkan jalannya bajak. Nah, pada tanah-tanah berat digunakan heavy way disc plow untuk mendapatkan pengolahan yang dalam. One way disc plow adalah piring bajak yang disusun dalam satu gang melalui satu poros ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bajak rotari ya. Nah, bajak rotari ini memiliki desain yang berbeda sama sekali dari bajak singkal maupun bajak piring ya. Bajak rotari ini ya adalah bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar ya. Ini berbeda dengan bajak piringan yang berputar karena ditarik traktor. Nah, bajak rotari ini terdiri dari pisau-pisau yang dapat mencangkul yang dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor ya. Nah, dengan menggunakan bajak rotari ya, pengerjaan olah tanah hanya dilakukan sekali tempuh ya. Bajak rotari ini dapat digunakan pada tanah yang kering maupun tanah sawah ya. Nah, selanjutnya ya, bajak rotari juga dapat digunakan untuk mengerjakan pengolahan lahan kedua dan juga dapat digunakan untuk melakukan penyiangan atau pendangiran ya. Nah, hasilnya juga akan lebih baik ya, baik pada lahan basah maupun lahan kering. Nah, untuk mengatasi lengketnya tanah pada pisau ya, maka dilakukan dengan mengurangi jumlah pisau dan mempercepat putaran pada rotor dan memperlambat gerakan maju ya. Makin cepat perputaran rotor akan lebih banyak daya yang digunakan, namun akan diperoleh hasil penggemburan yang lebih halus. Nah, bagian-bagian dari rotari ini ya. Yang pertama itu ada pisau, poros putar, rotor, penutup belakang, dan roda dukung atau land wheel. Nah, pisau fungsinya adalah mencacah tanah pada waktu pengolahan tanah dengan bajak putar. Nah, pisau-pisau potong biasanya dipasang pada poros yang digerakkan horizontal yang bekerja dengan 300 putaran per menit. Nah, sedangkan rotor ini berfungsi sebagai tempat pemasangan pisau-pisau dari bajak putar. Nah, kemudian rail sail ya, berfungsi untuk membantu penghancuran tanah. Adanya penutup belakang ini memungkinkan tanah lebih hancur karena tanah yang terlempar dari pisau terbentur pada penutup ya. Nah, kemudian land wheel berfungsi untuk mengatur kedalaman pengolahan lahan atau pengolahan tanah. Nah, prinsip kerja dari
bajak rotari ini adalah pisau-pisau dipasang pada rotor secara melingkar, sehingga beban terhadap mesin merata dan dapat memotong tanah secara bertahap. Sewaktu rotor berputar dan alat bergerak maju, maka pisau akan memotong tanah. Nah, ada 3 jenis bajak rotari yang biasa digunakan. Yang pertama itu tipe tarik dengan mesin tambahan. Kemudian yang kedua adalah tipe tarik dengan penggerak PTO. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bajak rotari tipe kebun berpenggerak sendiri ya. Nah, ini masing-masing ya. Kalau jenis pertama ya, tipe tarik dengan mesin tambahan ya, ini terdapat motor khusus untuk menggerakkan bajak, sedangkan gerak majunya ditarik oleh traktor ya. Sedangkan jenis kedua digandengkan dengan traktor melalui 3 titik gandeng ya. Untuk memutar bajak ini ya digunakan daya dari atas PTO atau traktor. Ini seperti terdapat pada gambar ya. Kemudian jenis ketiga, tipe kebun berpenggerak sendiri ya. Ini terdapat pada traktor roda 2 ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bajak pahat ya. Nah, ini berfungsi untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat ya yang menyerupai pahat atau ujung sekop sempit yang disebut mata pahat atau chisel point. Bajak pahat berbentuk tajak yang disusun pada suatu rangka, diperlengkapi dengan dua buah roda yang berguna untuk transportasi dan mengatur kedalaman pemecah tanah ya. Nah, jarak antara tajak dapat beragam dari 1 sampai 2 in. Nah, ini gambarnya bajak chisel ya. Nah, mata pahat pada bajak pahat ini terletak pada ujung tangkai atau batang yang disebut dengan bar. Nah, secara garis besar ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu kaku ya, atau konstruksi berat ya. Nah, jenis batang ini terbuat dari baja dengan kadar karbon tinggi ya, sehingga memungkinkan berbentuk lurus juga berbentuk lengkung ya. Nah, kemudian yang lentur ya. Nah, kita lanjutkan bajak tanah bawah atau subsoil ya. Nah, bajak subsoil ya, seperti yang terlihat pada gambar ya, ini termasuk dalam jenis bajak pahat ya, tetapi dengan konstruksi yang lebih berat ya. Nah, fungsi bajak ini tidak banyak berbeda dengan bajak pahat ya, namun dipergunakan untuk pengerjaan tanah dengan kedalaman yang lebih dalam, yaitu mencapai kedalaman sekitar 50 sampai 90 cm ya. Untuk jenis standar tunggal ya, biasanya dipergunakan untuk mengerjakan tanah dengan kedalaman sampai 90 cm ya. Sedang penarikannya menggunakan traktor dengan daya 60 sampai 85 Hv ya. Nah, kemudian untuk bajak tanah standar 2 atau lebih biasanya dipergunakan untuk pekerjaan yang lebih dangkal ya. Nah, kadang-kala pada bagian bajak tanah ini ya, ini dilengkapi dengan alat-alat lainnya seperti perlengkapan mol ya. Alat ini digandengkan di belakang bajak tanah bawah ya. Ini berbentuk oval
berdiameter 7,5 sampai 20 cm. Nah, hasilnya akan meninggalkan bekas seperti terowongan. Nah, terowongan ini dimaksudkan untuk perbaikan drainase ya. Jika dalam keadaan ideal, maka terowongan ini akan bertahan hingga sampai 7 tahun ya. Nah, kemudian ada lagi perlengkapan lainnya, itu perlengkapan pemupukan, fertilizer attachment ya. Nah, penggandengan alat ini pada bajak ya dimaksudkan untuk sekaligus mengadakan pemupukan dengan kedalaman tertentu ya. Tetapi dalam kenyataannya, cara pemupukan dengan sistem ini mendapatkan hasil yang menggembirakan. Nah, jarak alur biasanya 120 cm, tapi jarak ini dapat divariasikan menurut keadaan dan kecepatan keadaan dan keperluannya ya. Demikianlah kuliah kita pada hari ini, dan lebih kurang saya mohon maaf ya. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.